Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindira Azara dengan NIM 2230106013. Di sini Vindira ingin menjelaskan materi tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, nama Latin dari tumbuhan paku tersebut yaitu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu pteron, yang artinya bulu, dan piton yang artinya tumbuhan. Kelompok plantae yang tubuhnya sudah terbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Itu terdapat di Pteridophyta. Susunan daunnya itu seperti bulu atau menyirip. Disebut Cormophyta berspora karena dapat bereproduksi dengan spora. Merupakan tumbuhan vaskular transphyta karena sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan pembuluh angkut phloem. Nah, tumbuhan paku tersebut juga biasanya disebut dengan pakis. Tumbuhan pakis, mungkin teman-teman juga pernah dengar pakis gitu kan. Itu termasuk itu nama lain dari Pteridophyta. Lanjut, kita ke ciri-ciri pada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama itu, Pteridophyta ini bersifat fotoautotrof, dapat membuat makanan sendiri dengan berfotosintesis. Yang kedua, dia dapat hidup di berbagai habitat, misalnya seperti di tempat yang lembab, tempat di permukaan batu, atau di permukaan tanah, dan dia juga bisa menempel pada tumbuhan pohon di kulit kayu pohon tersebut. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ada Pteridophyta atau tumbuhan paku yang ada pada tumbuhan pohon-pohon gitu. Nah, yang selanjutnya itu tumbuh subur di daerah hutan hujan tropis. Jadi, tumbuhan paku atau Pteridophyta ini dia tuh biasanya subur di tempat kayak daerah hutan hujan tropis. Selanjutnya, Pteridophyta ini dia memiliki ukuran yang bervariasi. Dia ada juga memiliki ukuran, beberapa spesiesnya itu memiliki ukuran yang hanya beberapa sentimeter saja. Dan juga ada spesies pada tumbuhan paku ini yang panjangnya itu melebihi atau lebih kurang 5 meter. Selanjutnya, dia itu mengalami pergantian bentuk gametofit dan sporofit. Itu ciri-ciri dari Pteridophyta. Lanjut, kita ke struktur tumbuhan paku atau Pteridophyta yang memiliki struktur akar, batang, dan daun. Yang pertama kita akan membahas struktur akar terlebih dulu. Akar berbentuk serabut dan pada ujungnya terdapat kaliptra atau tudung akar. Jaringan akar tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Selanjutnya yaitu struktur batang. Batang tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada silinder pusat terdapat jaringan pengangkut atau pembuluh angkut, sehingga tumbuhan paku sudah memiliki pembuluh angkut yang disebut dengan Tracheophyta. Ya, ketiga yaitu struktur daun. Daun tumbuhan paku juga tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. Lanjut, kita ke macam-macam daun pada tumbuhan paku. Yang pertama itu berdasarkan ukurannya dibedakan atas dua. Yang pertama yaitu daun mikrofil dan daun makrofil. Daun mikrofil ini daun yang ukurannya kecil, berbentuk rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang kecuali pada paku kawat dan paku ekor kuda. Yang kedua yaitu daun makrofil itu sebaliknya dari mikrofil, yaitu dia memiliki ukuran yang besar, sudah bertangkai, bertulang daun, dan memiliki daging daun atau mesofil. Nah, tadi itu kan berdasarkan ukurannya. Selanjutnya itu berdasarkan fungsinya. Dibagi atas dua juga. Yang pertama daun tropofil dan daun sporofil. Daun tropofil yaitu daun yang tidak menghasilkan spora tetapi memiliki zat hijau daun atau disebut dengan klorofil, sehingga berfungsi dalam proses fotosintesis atau menghasilkan zat makanan yang berupa glukosa, sering disebut sebagai daun steril. Yang kedua itu daun sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora sebagai alat perkembangan reproduksi, sehingga daun ini disebut dengan daun fertil atau subur. Lanjut, kita ke macam Pteridophyta atau tumbuhan paku. Berdasarkan jenis spora itu yang dihasilkan, pertama paku homospora atau isospora, menghasilkan spora dengan ukuran sama, tidak dibedakan antara spora jantan dan betina. Tidak dapat kita membedakan mana yang spora jantan, mana yang spora betina. Contohnya yaitu Lycopodium sp atau paku kawat.
Selanjutnya yaitu paku heterospora atau anisospora, menghasilkan spora berbeda ukuran. Spora jantan berukuran kecil disebut dengan mikrospora, sedangkan spora betina disebut dengan makrospora karena dia berukuran besar. Contohnya itu Salaginella atau pada paku rane. Selanjutnya yaitu paku peralihan, menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama namun berjenis kelamin jantan dan betina. Contohnya pada paku ekor kuda. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi Pteridophyta. Tumbuhan paku diklasifikasikan berdasarkan perbedaan morfologi tubuh menjadi 4 divisi. Yang pertama, Silophyta atau paku purba, bisa disebut juga dengan paku telanjang. Jenis paku ini sebagai besar telah punah. Tumbuhan ini belum berdaun dan berakar. Batang telah mempunyai berkas pengangkut, bercabang-cabang, menggarpu, dengan sporangium pada ujung cabang-cabangnya. Profil menghasilkan satu jenis spora atau homospora. Contoh pada tumbuhan tersebut yaitu Erwinia major dan Silotum sp. Baik, yang kedua adalah Lycophyta atau paku kawat, paku rambat. Tumbuhan paku ini berdaun kecil, tersusun spiral sporangium terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun. Batang seperti kawat. Contohnya itu seperti Selaginella sp atau paku rane sebagai tanam hias. Yang ketiga yaitu Equisetophyta atau Sphenophyta. Tumbuhan paku ini memiliki daun mirip kawat seperti daunnya tersusun dalam satu lingkaran. Bentuk batangnya mirip dengan ekor kuda. Oleh karenanya divisi ini disebut dengan paku ekor kuda. Contohnya yaitu Equisetum debile. Yang keempat yaitu Pterophyta atau Felicine. Pterophyta telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun umumnya berukuran besar dan disebut juga megafil. Contohnya itu Adium tom cuneatum atau suplir. Masuk ke materi yang terakhir yaitu manfaat pada Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki manfaat dan peranan, contohnya seperti tanaman hias. Tanaman hias contohnya kayak tumbuhan Adiatum cuneatum. Yang kedua itu sebagai bahan sayuran yang setelah saya tadi jelaskan, dia bisa juga dimakan. Mungkin dari teman-teman pernah melihat kalau tumbuhan ini bisa dimakan. Contohnya itu pada Marsilea serenata. Yang ketiga yaitu sebagai pupuk hijau, contohnya pada Salvinia natans, dan obat-obatan contohnya seperti Felix Max. Selanjutnya itu bahan bangunan, contohnya Alsopila glauca, dan yang terakhir itu alat penggosok atau pembersih, contohnya Equisetum debile. Nah, tadi kita telah masuk kepada materi terakhir yaitu manfaat Pteridophyta tadi. Semoga dari teman-teman yang menonton bisa mendapatkan kesimpulan dari yang saya terangkan tadi. Banyak salah saya ucapkan, permohonan maaf. Terima kasih juga telah menonton. Thank you for watching. Saya akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.